Shalom, selamat pagi sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menutup seri pengajaran bebas dari rasa cemas, kita akan membahas faktor keenam dari gagal paham orang percaya tentang Allah. Episode ini berjudul Memahami Kesukaan Ilahi atau Divine Pleasure. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Pada akhir pengajarannya ini, Yesus memberikan sebuah jaminan untuk tidak menjadi takut, khawatir, cemas kepada murid-muridnya, karena Allah Bapa dengan senang hati memberikan kepada kita kerajaannya. Yesus memakai kata eudokeo di dalam bahasa Yunani untuk mengatakan tentang berkenan. Sebenarnya arti berkenan ini adalah dengan senang hati, mempertimbangkan sesuatu sebagai hal yang baik dan karena itu layak untuk dipilih atau disetujui dan ditentukan, lalu kemudian diselesaikan. Jadi di sini Allah dengan senang hati telah mempertimbangkan untuk memberikan kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya ini, untuk mendapatkan seluruh bagian kerajaan Allah. Jadi bukan sebagian kecil. Dia telah menentukan untuk memberikan sumber-sumber yang ada dalam kerajaannya kepada kita semua. Apakah yang ada dalam kerajaan Allah? Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17 dikatakan tentang kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengan senang hati, Bapa memberikan kepada kita apa saja yang membuat kita bisa menikmati kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang diinspirasikan, yang didorong, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan di dalam Roh Kudus. Dia tidak memberikan, sekali lagi saya katakan, sebagian kecil atau remah-remah dari kerajaan Allah. Tidak. Melainkan seluruh kerajaannya. Di dalam Roma 8 ayat 17a ditegaskan status kita sebagai anak-anak Allah juga adalah ahli-ahli waris yang kita terima bersama dengan Kristus Yesus. Dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah bersama dengan Kristus Yesus. Kita berhak menerima janji-janji Allah dalam kerajaannya. Sebuah kerajaan yang dikatakan tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan, kerajaan yang kekal dan tetap selama-lamanya. Stabilitas kerajaan ini tentu akan memberikan kepada kita yang tinggal di dalam kerajaannya itu rasa aman, rasa tenang, damai, dan juga harapan yang pasti. Kita tidak perlu menjadi khawatir, cemas, ataupun takut sama sekali lagi. Bahkan di dalam pengajaran Yesus tentang akhir zaman, Yesus memberikan janji tentang kerajaan ini dalam Matius 25 ayat 34. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kita yang telah diberkati Allah, kita menerima kerajaannya. Dan kerajaan yang penuh dengan kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang bahkan sudah dipersiapkan Allah sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan benar-benar telah memperhatikan kita semua. Kalau kita berbicara mengenai kerajaan Allah, ada 3 aspek kerajaan Allah. Yang pertama aspek kekekalan, yaitu kerajaan yang ada di sorga di mana Allah bertakhta.
Yang kedua, aspek milenium, yaitu kerajaan 1000 tahun yang mana Kristus akan memerintah secara literal di bumi ini selama 1000 tahun kerajaan damainya. Dan di sini tentu tidak ada pertikaian, tidak ada kelaparan, tidak ada sakit penyakit. Tuhan menyediakan kepada kita. Tetapi kemudian juga ada aspek ketiga, itu aspek yang langsung kita terima sejak kita berada di dalam Kristus Yesus. Aspek kerajaannya itu damai, sejahtera, sukacita, dan juga pengharapan. Semuanya itu sudah diberikan kepada kita sejak kita menerima Kristus Yesus. Di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapa Sorgawi telah memperlihatkan kepada manusia bahwa Ia tidak menyayangkan Kristus. Dia tidak menyimpan Kristus di sorga. Dia mengutus dan membuat Kristus tinggal bersama-sama kita sebagai manusia. Bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk membuat kita bisa memiliki damai sejahtera. Kita bisa diperdamaikan, kita bisa menerima pengampunan dosa, kita bisa mendapatkan jaminan hidup yang kekal, kita bisa dibenarkan oleh Allah. Tuhan tidak menyayangkan anaknya, apalagi yang dia tahan-tahan. Jadi kita nggak perlu takut untuk mengatakan, aduh apakah Tuhan akan sediakan ini dan itu? Pasti. Sebab apa? Oh, Yesus aja diberikan, masa yang lain tidak? Masa kebutuhan pakaian, makanan, pekerjaan kita tidak diberikan? Tidak mungkin. Jadi di sini kita tahu bahwa Ia telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Sekali lagi, Allah Bapa dengan senang hati telah memutuskan untuk memberikan semua yang ada dalam kerajaannya bersama dengan Kristus kepada kita semua. Jadi kalau di surga tidak ada kekurangan, di dalam kerajaan damai juga tidak ada kekurangan, maka sekarang ini pun setiap kita yang ada dalam Kristus, kita mendapatkan jaminan penyediaan Allah. Haleluya, ini luar biasa janji Tuhan ini. Dan Yesus mengajarkan juga, dikatakan jangan takut hai kawanan kecil. Kawanan kecil itu adalah kelompok domba yang kecil. Jadi di sini berarti lemah, tidak berdaya, kecil, tidak signifikan, tidak menarik perhatian. Dan Tuhan berjanji, sekecil apapun kita, selemah apapun kita, bahkan mungkin tidak menarik perhatian, tidak signifikan, tetapi di tengah-tengah itu Tuhan berjanji memberikan segala sesuatu untuk menuntaskan prioritasnya, misinya yang sudah ditetapkan kepada kita. Dan kiranya doa Rasul Paulus ini menjadi penguat kepada kita yang sadar bahwa kita telah dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, menghasilkan kebajikan untuk memuliakan Kristus Yesus di dunia ini. Dia katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Marilah sahabat Lexio Divina sekalian, kita putuskan untuk terus melakukan kebajikan kepada sesama kita. Dan saya percaya untuk itu semua Tuhan telah berjanji akan menyediakan kepada kita kemampuan ilahi, anugerahnya, segala sesuatu untuk melakukan kebajikan itu. Semua yang kita perlukan untuk hal itu Tuhan sudah menyediakan dengan cukup, bahkan berkelebihan, berkelimpahan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Walaupun kami ini kecil, tidak signifikan, tetapi Engkau memperhatikan dan sudah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan dengan kelimpahan untuk melakukan semua perbuatan kebajikan kepada sesama manusia kami, sehingga nama-Mu akan dipermuliakan di bumi ini. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.